Halo sahabat-sahabat Rembang TV. Kali ini bersama saya Angga Hirmansyah. Saat ini berada di Desa Tlogo Tunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Saat ini kita bersama Mas Muji. Halo Mas Muji, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Mas Muji ini adalah teman lama yang dulu kita sering bertemu, berdiskusi bersama di rumah baca Pamotan. Sedikit banyak berdiskusi terkait isu-isu pertanian, baik tentang rumput, produk-produk pertanian lainnya yang ada di Kabupaten Rembang. Namun sebelum sejauh itu, saya sendiri belum tahu latar belakang dari Mas Muji sendiri, walaupun kita sering berdiskusi sejak lama. Mungkin Mas Muji bisa memperkenalkan diri. Monggo Mas Muji. Ya, saya itu asli sini ya, asli Tlogo Tunggal. Terus pendidikan saya itu di sini SD, terus SMP-nya saya di Sulang, SMA di Sulang, dan mulai dari sana, meskipun anak petani, ya seusia saya kira sama ya, yang seusia dengan saya itu anak-anak yang sudah tidak familiar dengan pertanian, meskipun anak seorang petani. Terus saya di Sulang itu karena mau kuliah dulu sama orang tua belum boleh kuliah, terus saya putuskan karena kalau di pesantren itu kan melok dalam gitu, jadi membantu kiai gitu. Terus waktu itu terus mulai setelah saya di pertaniannya Abah gitu. Jadi mulai, kalau di rumah malah tidak pernah di sawah, tapi karena itu dulu karena niat bantu kiai, terus delalah itu dulu yang kekurangan orang itu memang di pertanian, terus saya terus berkecimpung di pertanian dan berawal dari situ terus mulai tahulah sedikit banyak tentang pertanian itu, terus kenal komunitas-komunitas dari alumni yang sudah lebih dulu di pertanian organik dulu itu sama Kang Arif itu dulu, sampai dulu waktu kuliah, terus setahun setelah saya itu di dalam itu terus boleh kuliah, terus waktu itu kuliah, terus hasil padi organiknya temen itu alumni itu terus saya yang jual kan dulu sampai Solo, terus sama dosen-dosen YPPI dulu itu saya promosi ini beras organik gitu, awal dari situ, terus dari pertanian. Ya, menarik sekali. Kalau kita lihat tadi Mas Muji mulai aktif di pertanian itu malah justru bukan berasal dari lingkungan ataupun keluarga. Ya betul ya. Iya. Malah dari lingkungan pondok, di mana kita ketahui bahwa ternyata pondok pesantren bukan hanya memberikan keilmuan tentang agama saja, melainkan juga praktek-praktek kehidupan, mata pencarian yang berdasarkan dengan potensi lokal, yaitu pertanian yang saat itu memang mondok di Sulang. Gitu. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, beberapa bulan belakangan ini memang isu pertanian setelah presiden baru dilantik, isu pertanian mencuat kembali menjadi trending topik di berbagai media surat kabar ataupun media elektronik. Bagaimana isu swasembada pangan akan dimunculkan kembali melalui petani muda. Sangat menarik. Bagaimana petani muda diaktifkan kembali menjadi agen perubahan dalam pemenuhan kebutuhan menuju proses swasembada pangan. Dan saat ini forum ini dibuat sebagai langkah awal untuk mengetahui informasi-informasi mendasar terkait ekosistem pertanian khususnya di Kabupaten Rembang. Mungkin
saya sendiri belum begitu paham ya Mas Muji terkait produk-produk pertanian yang ada di Kabupaten Rembang, mungkin lebih khusus di Kecamatan Sumber atau Sulang. Mas Muji bisa menceritakan produk-produk unggulan dari pertanian di tempat Mas Muji. Ya, kalau setahu saya sejauh ini sampai dengan hari ini itu kalau pertanian di Rembang itu kan karena masalah utama ya. Masalah utama itu kita kan kondisinya curah hujan di Jawa Tengah pun kalau Kabupaten Rembang itu kan paling sedikit. Terus sumber air itu juga mata airnya juga sangat sedikit. Jadi permasalahannya memang ada di air ya. Kalau terkait tentang sebaran hasil panen karena keterbatasan sumber air itu, jadi kalau sini malah sekarang ya 10 tahun terakhir ini tidak ada yang nanam jagung. Kalau ketiga itu tidak ada yang nanam jagung. Kalau orang sini malah kalau setelah ini terus selesai. Ya terus cari kerjaan di Rembang, Miang, nah, gitu. Kalau di Sulang itu karena tanahnya rada dekat sama hutan. Jadi biasanya jagung itu masih ada meskipun jarang. Yang paling banyak jagung itu di Nggunem sama Bulu yang blok Ngiri itu ya jagung. Tapi selain itu enggak kita ngejar blur aja enggak bisa. Blurnya kayak misalnya gini, habis ini nanti panen, kalau yang kedua ya, panen padi yang kedua itu langsung disebar sama kacang hijau. Sebar gitu aja terus nanti itu tumbuh lagi. Iya, langsung tanpa perawatan apapun itu bisa. Tapi kalau di Rembang bagian barat ya, iya. Bulu, Nggunem, Rembang sini Sumber, Sulang, Kaliornya lah. Saya belum pernah berhasil. Saya coba sendiri nggak pernah. Maksudnya nggak pernah berhasil gitu. Sini nggak ada yang kayak gitu, nggak bisa ikut kayak gitu. Jadi tani praktis kalau sini ya padi untuk pakan terus selesai. Memang ada cerita dari teman-teman dulu waktu di Karangasem dulu ya. Dulu itu petani anak muda mau bertani itu gara-gara tembakau. Karena tembakau itu kan harganya pasti. Ya, terus gelem kangelan terus enggak mau merantau itu karena gitu. Modal awal bisa dihitung karena hasilnya juga bisa dihitung. Tapi nanti tergantung cuaca ya. Tapi selisihnya sedikit. Masih bisa terprediksi. Beda ketika tomat misalnya sama cabai. Saya pernah ini tomat cabai, saya pernah cabai. Dengan nanti perkiraan harga mahal, tapi tidak bisa gitu. Cabai itu saya panen cabai 6.000, 8.000, langsung nggak. Kalau nggak menutup nggak panen. Jadi saya pernah guyon sama teman-teman itu yang muda itu tani itu nek orang nek orang kesugih tenan aja tani kena cah nom. Saya sampai gitu. Tapi teman-teman yang suka mbako itu enak, maksudnya berani yang mbako itu iya. Berani itu spekulasi berani spekulasi, tetapi tembakau. Tapi modal awalnya yang memang lumayan besar, iya lumayan besar. Terus itu kalau petani anak muda itu kan enggak yang punya tanah, jadi harus ada deal-dealan dulu dengan orang tua. Kalau misalnya ini enggak klop, enggak bisa. Sini itu rata-rata gitu. Terus sama Kuangsan itu yang sumur di sawahnya sudah banyak itu rata-rata terus yang Kuangsan sana lebih maju. Hultinya cabai, tomat, berambang, cabai, tomat, berambang. Itu rata-rata berhasil. Kalau sini enggak. Dan secara umum sih, sini itu sampai sana tuh enggak ada mata air, enggak ada. Kalau sumber itu ada di namanya Jatihadi. Itu yang ada coro ngebur itu metu. Keluar airnya, iya. Mudah untuk membuat sumur di itu, sawah ya. Iya. Gitu. Kalau yang paling bisa menurut saya yaitu jagung itu potensinya hasil jualnya juga enggak, padi juga enggak. Jadi kalau untuk menarik minat muda ke sini sangat jarang, kecuali kepepet ya. Kecuali kepepet. Iya, tapi Mas Muji gak kepepet sih. Enggak, makanya saya pernah terus enggak berhasil terus saya berhenti dulu. Bukan kapok loh ya. Iya. Tapi nanti kalau ada kesempatan lagi coba lagi. Karena kemarin saya organik kebetulan ya, ketika cabai itu organik. Memang kebetulan enggak berhasil sepenuhnya.
karena curah hujannya tinggi. Waktu saya nanam itu curah hujannya tinggi. Terus saya tuh nggak mulsanan. Kan kalau jual itu cabai yang mulsanan sama enggak itu kan terlihat. Kalau mulsanan itu bening mencirit gitu. Kalau nggak mulsanan itu budak. Harganya biasanya selisih antara 2.000 sampai 3.000-an. Saya itu organik ya, nggak mulsanan. Tapi dibeli dengan harga mulsa. Tapi orangnya nggak tahu ini mulsanan apa enggak. Lah itu mulsanan toh, iya mulsanan. Padahal enggak. Itu pernah berhasil, tapi karena ya itu tadi kalau gold itu biayanya agak mahal. Memang permasalahan apa ya dari produk-produk pertanian di Rembang khususnya wilayah barat ke selatan itu bagaimana kebanyakan persawahannya itu tak ada hujan ya. Bagaimana kebutuhan air dari setiap tanaman itu tergantung curah hujan di wilayah tersebut. Maka perubahan-perubahan iklim yang terjadi dari beberapa tahun terakhir ini sangat berpengaruh ya Mas. Sangat berpengaruh dalam produktivitas pertanian. Di samping mungkin ada lagi nggak Mas permasalahan-permasalahan apa ya mendasar seperti halnya ketersediaan pupuk, kemudian apa tidak mudahnya petani dalam pengaksesan penjualan produk, dan yang paling utama yaitu apa ya fluktuatif ya harga panen itu loh yang sangat fluktuatif, di mana kita menspekulasi ketika bulan depan harganya segini, ketika saat panen harganya sangat drastis dan yang membuat banyak sekali petani-petani itu merugi. Nah, itu gimana Mas? Cara apa ya? Cara mengatasi secara sederhana bagaimana melihat kondisi-kondisi sosial dan alam tersebut. Mungkin bisa sedikit dijelaskan triknya Mas Muji. Bagaimana? Kalau berdasarkan pengalaman ya, kalau misalnya di padi, kalau padi secara umum itu ya harga tetap mau nggak mau itu tetap ngikut ya, tetap kalah sama kartel, kalah sama pedagang besar itu pernah. Soalnya dulu pernah ditawari Bulog tahun 2016-an kalau nggak salah, itu kepala Bulog Rembang itu ada yang dari waktu itu dari Gresik, ditawari berapapun Mas, nanti nyampe sini nanti kita beli berapapun, hasil dari petani langsung, nggak lewat dari orang lain. Tapi masalahnya beliau bilang, tapi ini karena ini program awal jadi kami hanya dikasih jatah itu 500 juta awal dulu gitu. Tapi menurut saya kalau adol mau sidik tekan Bulog itu biayanya ya wis kangelan kok, KCR ku rapate akeh gitu. Jadi nek menurutku yo tetep kalah karo sing duwe selepan-selepan ning desa, tetep masih kalah kayak gitu kalau terkait tentang harga jual. Beda ketika organik. Jadi punya apa ya? Punya nilai tawar sendiri. Kayak misalnya dulu saya beras organik itu menurut saya paling murah karena 15.000 dulu. Kalau beras biasa memang 7.000, tapi itu 15.000. Saya di Solo di dosen-dosen saya dulu itu 15.000 per kilo. Itu sebenarnya sudah, tapi kalau untuk mensupport terus itu tidak mungkin karena petaniku itu enggak petani yang kaya, petani yang petakan sawahnya itu cuma sedikit. Terus ada lagi cerita adiknya yang itu, yang di Banjarjo itu kan hanya menghidupi 2 rumah, seorang bidan dan dokter di desa. Jadi berasnya itu dari orang itu sudah bisa untuk menghidupi, nggo nyangoni mondok lah itu bisa. Tapi organik itu ndak banyak orang yang tertarik. Karena faktor apa? Wegah. Petani ribet itu ya berarti. Iya, ribet. Jadi gawe pupuk esek wis males ngono. Jadi wis males. Jadi itu ndak maksudnya petani itu penak tuku lah, piro enak tuku. Dan nggak siap. Terus misalnya gini, kalau misalnya organik itu pasti gak koyok ini kan, kalau ini kan nggak organik kan hijau peteng, seneng gitu yang hijau peteng. Ini padahal ndak, warna asli padi itu nggak gitu, tapi hijaunya hijau mupus. Dan itu gak seneng. Lah aku itu saya dulu nanam di situ cabai, malah tuh kok obat go ngene iku gak ngono. Padahal
cabeku ya Duh. iya kok apik-apik ya. Sukete cabeku kan segini, Iya. sukete. Dadi karo sukete imbang. Imbang. Tapi hasilnya memang tapi ini wong tua gak marem. Tanduran kudune ora ana sukete. Lho, Resi rupane ya? ya sing apik gitu. Jadi itu masalah sendiri. Jadi kok tukaran terus gitu. Kalau nggak kuat mentalnya ya tukaran terus gitu. Tapi yang bisa menampung organik itu punya market sendiri itu hanya padi. Kalau yang healthy belum ada yang berani tampung. Dan saya maksudnya yang nggak punya akses. Kalau Iya. misalnya bisa rumah sakit Rembang misalnya ya. Iya, Rumah sakit Rembang atau puskesmas ini kalau konsumsi khusus organik misalnya. organik Lah untuk itu bisa. pasien ya. Iya. Itu bisa, tapi kalau untuk kalangan umum gitu, orang akan pilih yang paling murah. Paling murah Paling murah. dan kelihatan segar. Kelihatan. Padahal segar. belum tentu segar itu bagus kan gitu. Ya. Memang menarik bahwasanya tadi Mas Muji sering mengungkapkan bahwa organik. Nah, pertanian organik inilah yang saat ini menjadi tren pertanian keberlanjutan. Bagaimana kita tahu mungkin di daerah Jawa Barat di Kasepuhan Cipta Gelar, kita tahu di sana itu sudah swasembada pangan, artinya kebutuhan pangan mereka itu sudah tercukupi sampai puluhan tahun ke depan. Lah, itulah momen-momen atau pengetahuan itu yang sampai saat ini menjadi gap ya antara bagaimana menjalankan sistem pertanian organik dan atau tetap menjalankan sistem pertanian konvensional yang mengandalkan pupuk-pupuk kimia. Nah, mungkin apa ya? Permasalahan yang tadi yang Mas Muji jelaskan bahwasanya produk-produk pertanian organik itu belum semuanya mampu ditampung oleh pasar, betul nggih? Iya. Artinya hanya produk-produk tertentu, contohnya padi yang memang mempunyai segmen pasar tersendiri terkait konsumsinya. Pandangan Mas Muji dari apa ya situasi dan permasalahan itu, mungkin adakah peran lain, peran lembaga swasta atau lembaga pemerintahan lah, kabupaten atau lembaga desa yang dimana petani ini tidak mampu berdiri sendiri, betul kan? Bagaimana petani menjadi role model atau sebagai pelaksana jantung dari swasembada pangan ini dibantu oleh ekosistem lainnya seperti pemerintah kabupaten. Itu gimana? Apakah pernah lah penyuluhan atau penawaran program yang dimana itu sangat membantu dari sistem pertanian yang saat ini dijalankan? Kalau ini saya cerita kabupaten sebelah ya. Ya nggak apa-apa, bebas gitu. Iya. Karena kebetulan kalau circle saya di pertanian organik memang di Blora ya. Saya ikut LPP itu juga Jawa Tengah itu diselenggarakan di PCNU. Malah di Blora gitu, di Blora. kabupaten Iya, sebelah. di kabupaten sebelah. Kalau di Rembang belum, karena belum. Jadi waktu itu kalau di Blora itu gini, memang dulu dari Lek Arif, awalnya itu dari Kang Arif itu. Terus kenal sama Prof Zul, Profesor Zul, tapi beliau seorang dokter seangkatannya Menteri Pertanian hari ini Amran Sulaiman, tapi Sulaiman. beliau sudah kapundut ya. Teman-teman memanggilnya Prof Zul, tapi beliau seorang dokter pertanian organik yang, dan itu awalnya dari situ. Terus gitu, siapa yang mau diajari secara gratis, itu pun nggak ada yang berhasil. Tetapi waktu itu Kemenak sini ya, Kemenak Rembang waktu itu Pak Fatah itu juga ketua PCNU Blora itu menyelenggarakan itu pelatihan, yaitu tadi organik ya, pertanian organik. Itu saya suka karena saya itu ora patek mikir batisek, karena wong nom itu biasanya gaya sek. Karena gini, wong petani meskipun petani ya, Iya. petani kok organik itu wis Wani sombong. kelasnya beda. Kelasnya beda. Kelasnya beda. Levelnya Petani beda. organik kayak gitu. Tapi kalau petani biasa apa petani, tapi nek organik Wani sombong. Wani macam plete. Gitu. Jadi waktu itu ada demplot tertentu. Jadi kerjasama PCNU itu kerjasama sama kepala desa. Jadi kepala desa itu ada demplot gitu. Terus Ansor, Banser waktu itu dan Gembor itu juga ada punya demplot gitu. Tetapi kalau Lek Arif gak full. Jadi Lek Arif karena dari 2011 ya,
Dari 2011 sampai 2020 kan, waktu itu kan 2020 kan sudah lama, jadi udah tahu dari lihat tok itu sudah tahu bahwa ini organik, ini ndak, itu sudah tahu, ini semi, ini ndak, itu sudah tahu, kasat mata udah tahu. Dan waktu itu ya nggak apa-apa gitu, tapi kan efek-efeknya hari ini jadi 2 tahun dari pelatihan itu sudah ada grup. Jadi di grup itu pamer-pameran. Iya. 15 HST. Wah, terus iki ngene. Dadi dipoto nih. Dadi wis kowe nggono wis piye? Wis apik ta urung? Gitu. Jadi wis ana engke-engkean iki nggonku organik. Dan saya dulu itu kemajon, Mas. Saya itu kemajon karena rata-rata petani organik itu uji cobanya pasti di padi. Padi. Soalnya yang paling mudah gitu. Nek Holti enggak ada. Lah saya pertama kali Holti. Wah, ini nyoro iki koyo Kemlente berarti iya. Malah. Kayak kemlente. Wah. Jadi gitu. Terus jadi sampai hari ini di grup ini masih ramai itu kayak gitu. Dan dinas pertanian Kabupaten Blora itu ya nyupport. Kamu butuhnya apa? Terus disupport. Butuh bibit ini digolek ke bibit kayak gitu. Terus jadi di tiap kecamatan itu ada demplotnya. Terus desa-desa meskipun nggak semuanya ya, tapi kebanyakan desa itu sudah ada. Tapi sudah terorganisir. Ada desa yang bagus sih, satu Purwasari ya. Setelah pasca ini pelatihan itu Purwasari itu yang paling berhasil karena Le Arif meskipun dia adalah F2-nya Prof Zul, santri pertamanya Pak Zul yang di bidang ini, itu dia nggak, maksudnya gimana ya, daya tariknya kurang. Untuk masyarakat itu kurang. Meskipun yo wong-wong ngakoni mato tapi tapi anut dora gelem. Tapi kalau yang yang di Purwasari itu asalnya orang Sumber tapi nikah dapat Purwasari sana. Terus di sana itu beliau adalah tokoh agama. Dia tokoh agama terus bisa ngajak satu desa. Gawe abuk yuk. Jadi gawe abuk terus kumpul wong iya bareng-bareng wong sak kol ngono njupuk abuk ning kono pira 3 kol dikelompokno terus gawe. Jargon yang saya suka sampai hari ini itu adalah jargon di setiap orang-orang pegiat organik itu ya. Ora tuku, ora utang, gawe dhewe. Jadi hanya itu, ora tuku, ora utang, gawe dhewe. Jadi ketika kan beberapa tahun lah terakhir kan memang pupuk itu kan sulit. Jadi kalau wong do sambat pupuk sulit, kalau orang organik kan ndak masalah. Atek pupuk atek bodo amat ya. Bodo amat. Pokoke ora tuku, ora utang, gawe dhewe. Jadi wis ora pusing. Jadi gitu. Tetapi yang ini itu bisa guyub gitu. Jadi itu semangat karena petani ku angger dhewean iku sanggane abot. Sing maido angger wong liwat itu mesti do maido tanduran kok ini. Padahal ku hasilnya beda. Memang kalau pertama kali organik itu siap turun ya. Produktivitasnya itu siap turun karena tanah itu menyesuaikan. Nanti kan kelasnya semakin lama kan semakin baik, semakin menyesuaikan baik. Dulu. Iya, jadi gitu. Kalau dinas itu marai kelemahannya dinas itu engko sing wis booming apa terus diparani gitu. Kalau yang kadang ngekeki bantuan ora wayahane gitu. Iki ora wayahane wis cara tandur wis sameh bar lagi ana bibit teko gitu. Iya. Iya, kayak gitu. Terus jadi kalau secara spesifik kalau seharusnya kalau mau menerima kalau ngasih bantuan itu ya ditanya dulu yang kamu butuhkan apa. Rata-rata kan enggak gitu. Jadi bantuan itu dari atas. Sawangane itu problemnya itu seperti yang dipikirkan di atas, padahal enggak. Setiap daerah, setiap desa itu mempunyai kendala masing-masing kayak gitu. Kayak sini listrik enggak ada, kalau mame ngebur listriknya ora ono. Kalau gini sakjane yo gak perlu ngono, dikai bantuan alat gue ngecek sumber mata air sing ono ning ndi, dikai bantuan alat ono ning kene dititik, urung di dhuwit semeneh dititik sik ning kene bakal ono, terus nanti dibur. Kalau enggak, kalau buat sumur, pokoknya sing tok aku tak burin tamanku gak metu. Kan jadi secara manfaat, secara maksudnya betul. Kan enggak sampai. Kayak gitu sih. Sementara kalau yang paling anu itu yang dari Blora itu karena ada
wah gue nemu sapi, wah gue nemu sapi, pupuknya ndek ini apa enggak gitu. Jadi terus saling tukar gitu, pengalaman gitu. Terus engke-engkean. Kalau sini kan belum ada komunitasnya. Kalau ada Lasem, Pak Andim. Andim Lasem itu ada pertanian organik yang di bawah Sarwo Tulus ya, Jawa Tengah. PWNO itu ada. Tapi saya nggak tahu sendiri maksudnya. Karena kalau istilah organik itu saya kan madhabnya Lek Arif, jadi garis keras. Garis keras. Iki tenan ta ora, ono kae muni organik dan iki semi. Jadi organik tapi mbok kei sithik. Padha ae. Ki organik tapi engko pestisidane ora. Mbok semprot toko kan sama saja. Padahal kalau organik itu kalau Lek Arif itu garis keras. Sampai pestisida, sampai herbisida, sampai anu ya buat sendiri. Gitu. Ya. Memang menarik. Bahwasanya kita tahu bahwa petani tidak bisa mampu berdiri sendiri. Di situ ada peran juga pemerintah, entah itu pemerintah daerah atau pemerintah desa, di mana beliau berperan sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan atau kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak bisa diakses langsung oleh para petani. Seperti hanya tadi alat-alat alat-alat yang dibutuhkan untuk mendeteksi adanya air tanah atau tidak, kemudian kebutuhan listrik dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataannya memang ini bukan masalah di Rembang saja Mas, tapi kebanyakan di beberapa daerah memang metode pendekatan dalam pendampingan itu kadang tidak dijalankan dengan baik. Bagaimana bantuan-bantuan langsung itu hanya sesuai keinginan yang di atas, bagaimana informasi permasalahan yang harusnya dimunculkan dari petani-petani yang ada di desa ini jarang sekali dimunculkan di atas, kemudian baru diturunkan program. Lah, itu yang menjadi kendala pada sampai saat ini dari para petani, bagaimana pemerintah sebagai fasilitator masih belum maksimal dalam proses pendampingan, entah itu gagal dalam pendekatan pendampingannya atau gagal dalam capaian untuk menggali informasi dan riset-riset permasalahan yang ada di sektor pertanian, khususnya dalam lingkup desa. Mungkin kembali lagi Mas Muji terkait tren pertanian berkelanjutan. Memang sangat menarik bahwasanya pertanian berkelanjutan ini adalah sebuah sistem bagaimana kita kembali ke zaman dulu lagi, bagaimana kita merawat alam, merawat bumi yang telah memberikan kita media untuk bertani dan menanam kebutuhan pangan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa tanah yang biasanya digunakan untuk pertanian yang ada pupuk kimianya kan pada saat musim kemarau sendiri, walah tanahnya itu sangat keras. Kadang kalau jalan nggak pakai sandal itu, kalau terkena kulit itu sangat lebih tajam. Itu mungkin efek-efek dari pestisida. Mungkin dari Mas Muji sendiri pengalaman ya untuk mengembalikan tekstur tanah ini untuk menjadi normal kembali dan siap untuk ditanami dengan metode organik dan mencapai produktivitas yang mungkin maksimal. Itu penyesuaian itu butuh berapa lama Mas? Kalau dulu Lek Arif itu yang madhab, kan ada madhab-madhab ya. Mungkin ada mentornya sendiri-sendiri ya. Iya, karena profesornya sendiri-sendiri. Dulu kalau waktu di Tasik itu AMPT itu Lek Arif itu butuh 4 tahun ya, 4 MT. Jadi tahun pertama itu karena tanahnya juga nggak luas kalau Lek Arif itu. Kalau Kang Arif itu dulu itu 10 ya. 10 itu panen pertama. Biasanya itu 10. Kalau biasa kalau nggak organik. Organik itu 4 ton. Enggak. 4. Kan 10 sak. Oh, 10 jadi sak. 4 sak. 4 sak. Tapi bobotnya beda. Gitu. Jadi sama-sama 4 saknya itu bobotnya beda. Lebih berat yang organik itu dulu gitu. Terus ini yang AMPT ya. Terus yang tahun kedua itu sudah 8. Terus tahun ketiga 12. Jadi di tahun ketiga itu 12.
Jadi itu karena dulu kan pengaturan jarak itu yang tahun kedua itu karena jaraknya terlalu lebar itu, jadi produktivitasnya kan tentu kurang gitu. Terus waktu itu 3 tahun 3 MT itu sudah kembali, tapi kan 3 tahun itu kalau wong nek mangane kok sawah tok Iya. kan lesu soalnya urusan weteng. Jadi itu yang nggak gitu, yang nggak, kalau orang nggak petarung betul nggak berani. Tapi skema itu berubah ketika ketemu sama almarhum Pak Zul ya. Jadi Pak Zul itu sekali bisa dengan standar SOP yang ditentukan. Jadi misalnya 1 hektar itu berapa ton? Dulu itu 10 ton pupuk Iya. gitu. Jadi standar SOP-nya itu dipenuhi, itu bisa langsung. Kalau Pak Zul dulu kalau nantang gini, ya oke, sebelahan kamu anu terus ini yang anu organik kamu enggak, langsung gitu. Langsung disandingkan ya. Saya itu iya, karena saya dulu 2013 itu di Kampung Rawa ya, di Kampung Rawa Mbawen itu kan juga nganu padi organik dulu. Itu fermentasinya itu 21 hari. Pakai alfalfa dulu, namanya alfalfa. Terus kalau M4 itu juga sama 21 hari. Tapi saya fermentasi pakai fermentornya Pak Zul itu cuma 4 hari. 3 hari bisa sampai 4 hari. Jadi sangat cepat. Prosesnya sangat cepat. Terus puanus gitu. Sudah jadi. Jadi formulanya Pak Zul itu memang lebih cepat daripada yang lain. Kayak misalnya ternak ya. Kan petani biasanya ternak. Kalau ternak itu fermentasi pakan ternak itu juga sama. Kalau yang alfalfa itu dulu di Kampung Rawa di Mbawen itu juga sama, minimal 21 hari, 40 hari gitu. Tapi pakai Pak Zul enggak, 24 jam. Jadi sekarang buat silase gitu atau silase atau apa sentrat itu langsung 24 jam. Saya jam 6 buat, besok jam 6 sudah bisa digunakan. Gitu. Kalau pakainya Pak Zul, tapi beliau sudah kapundhut. Yang dulu yang dituruni ilmunya, cara buatnya belum ada. Ada, tapi yang untuk mempercepat ini pengembangan bakterinya bisa dikembangkan sekarang dipegang oleh anaknya Pak Fatah ya. Itu di Blora anaknya Pak Fatah ada. Tapi kalau untuk yang fermentor, tapi yang lain-lain nggak ada. Itu sebenarnya gitu. Tapi masalahnya itu mau atau enggak. Biasanya aku rodok inggring-inggring wahane tenan ta orang. Soalnya nggak ada yang berani jamin ya. Organik ya ora ono sing jamin kok hasil. Sama juga ketika pertanian ya yang pakai sintetis juga sama. Nggak ada yang berani jamin anggo itu mesti hasil, nggak ada yang berani jamin. Sama-sama punya potensi gagal. Dan karena sama-sama potensi itu, rata-rata petani itu gak wani nak ora koyok biasa ya gitu. Apalagi orang-orang tua kayak mula anggar nandur yang ini ngono nganggo cara anyar ora patah. Ya memang kadang para petani itu berdasarkan sebuah pengalaman Mas. Apalagi sudah paten atau sering kali digunakan lah, itu kadang itu merubah untuk menggunakan cara yang baru itu agak sedikit bertentangan, kecuali memang perlu seperti tadi Mas Musi jelaskan, buktinya sudah ada lah. Itu kadang sudah ada hati yang bergeser, wah kepengen, tapi belum tentu di tahun kemudian ketika pada saat masa tanam itu akan memulai. Iya, mulai lagi. Saya pernah cerita ya di Kuangsan itu sama Sudi. Saya sama Sudi ini teman kuliah ya. Teman kuliah, terus seorang cah nom tapi kok gelem tani yo melon yo ngan, wah nyeneng wong. Saya tuh kepengen. Mergo basicku aku yo nyekel pertanian abah, dadi padha-padha cah nome. Nek cara aku ngono model piye aku wani. Karena saya tidak punya beban sejarah aku petani kan enggak. Jadi orang baru memang nganggo cara ini. Kalau yang ngenen, kalau petani kan ndek kayak carane ngene, enggak kasil gitu. Saya sama orang tuanya Sudi itu gini. Tak kayak 10 juta. Karena petani berambang kan, mesti omongan 10 juta enteng karena petani berambang. Beda kayak petani bapakku. 2 juta ngono kudu rasa-rasa. Jadi itu Pak Tres itu gitu. Tak kayak 10 juta. Jajal oleh wirawiri iku kasil tenan ta ora. Jadi gitu, pengen buktikan cara organikem itu carane kasil ta ora gitu. Terus waktu itu oke, sepakat. Terus dikai 10 juta waktu itu. Ya Sudi, saya hanya jadi kok pondok itu
Angger seminggu sepisan mulai nilik brambang engko tukul tenan ta ora ngono. Iki saya itu gitu. Jadi sangger sore bar madrasah saya pulang terus tak tiliki ndekne nyempret. Wong carane nyempret yo guyokno wong cara umum. Biasanya kalau obatnya Pak Zul itu kan kalau biasanya ndekne nyempret sekali nyempret brambang itu ular itu. Iya. Biasanya itu kan sekali itu 4 tangki, 6 tangki. 4 sampai 6 tangki. Tapi pakai obatnya Pak Zul itu cuma setengah tangki. Setengah tangki. Dadi ku wis wong le ngarani kowe ku nyempret kalau kan mlakune banter ning pinggir galang ana angin yo kok ngene terus ngene nganggur. Penting kok ndekne tekan kono yo wis ngono. Tapi syaratnya rutin. Sesuk udan bengi nyempret, sesuk nyempret ora cara, angger urung jame 2 hari sekali misalnya. Angger urung 2 hari ora usah disempret, gak apa-apa. Itu pakai teorinya gitu kalau yang Pak Zul itu gitu. Jadi hasilnya itu lebih keras. Brambangnya lebih keras, luwih kaku. Jarene wong-wong iku tangga-tanggane ora patek ana ulere. Ya ono, nek resik gak iso. Kalau biasanya kalau organik itu gitu. Nek resik gak iso. Nek resik gak iso. Tapi ya ono, tapi mangane gak akeh. Cuma dekne mengurangi nafsu makan. Nafsu makan. Jadi cara ular ya ono tapi mangane kok gak akeh. Dan iku wong kan kadang kan gak kerasan. Kok ngono ijo ono kan kudune diilangi padahal enggak gitu. Teorinya enggak gitu. Justru malah nak brambang iku nak ono ular sing gelem mangan ya malah sehat ya kudune. Iya, tapi kalau hasil brambang itu bolong sithik, Mas. Nanti apa jenenge? Bobotnya kalongnya wake gitu. Dan itu lebih keras. Umumnya itu jadi Sudi itu cerita biasanya brambang itu ya bar dijabat itu dimbarno lahan sik, dimbarno alum terus engko lagi diketok agek dunggahno ning dhuwur. Lah roh brambang ku ndang ora ngono. Brambang ndang dijabat langsung dipotong langsung dunggahno. Gitu. Jadi dengan luas sing sak dhuwure dadi kacek sithik sak dhuwure. Dhuwure biyen ditawa 11 juta nggone ndekne 14 juta. Wis beda. Tapi ini baleni neh gawe obatnya sing ndekne sing gawe pupuke iku sing aras-arasen. Padahal sudah tahu loh ya. Tapi mengulangi lagi itu rada aras-arasen. Padahal wis ngrasakno dhewe tapi itu memang males itu memang ya tantangan tersendiri sih. Iya. Tapi sudah ada. Kemarin terus pengen ketemu sama Pak Zul. Saya teman-teman yang muda-muda di sana. Terus ini di Kedung Asem lewat jaringan Ansor ya, itu kemarin juga sudah mau bikin acara terkait tentang ini organik. Tapi sekali lagi kalau menurut saya pelatihan itu udah terus menurutku. Tapi itu pelatihan itu nek pelatihan acara kedinasan itu biasanya itu mau sing penting malah gawe acarane iku sing kesuwen, engko sing diomongno sithik wong wis selak bosen wis gak ngono. Dadi sing paling efektif menurut saya koyo Purwosari. Ana sing maton sitok matoh ayo gawe yuk langsung praktek langsung iku enak yo iku ae langsung disupet. Tapi masalahnya laporannya kan rodok kangelan golek foto-fotone kangelan. Tapi memang nek ijeh dinas iku biasanya ora patek mengena. Tapi nek ora dinas duwe ora patek ono. Dadi ya piye yo carane ngramu ben iki tetep ono iso cara sing luwih mengena. Kan ada gagal panen kemarin kan ada yang diasuransi, gagal piro nganu dipoto terus diasuransi, diganti rugi biaya tanamnya. Kenapa kok enggak ketika bener-bener misalnya pengen petani organik ya, 3 organik. Nanti pemerintah didemplot sik ae gak usah kabeh, demplot sik desa iki. Pirang hektar kira-kira engko tak tuku aku. Nek gagal tek hasil tak tuku aku. Kenapa enggak gitu? Toh nanti ketika panen terus ya tetep iso ae ndekne didol. Wong negara ya luwih luas lah. Rumah sakit iki tak drop nganu beras organik mangane nggo kan tetep bisa saja. Dulu gitu sih. Itu yang kalau gitu saya yakin nek masyarakat itu berani. Mergo wong iku butuh jaminan. Nek ora ana jaminan ora patek wani gitu. Memang benar bahwasanya apa ya? Pendampingan ini perlu, Mas. Pendampingan langsung demplot di lapangan. Kan kita sering bahwa materi di dalam kelas itu nak petani itu bosen materi terus. Dene wis kalau soal materi tentang pertanian itu wis di luar kepala. Yang penting praktek. Lah aku tuh cilik nandur. Aku tuh cilik ning sawah mbok warai kowe. Sol cilik kon sinau ning jero ruangan. Oh, ora cocok.
Ya, yang paling benar itu adalah pendamping pertanian. Kan kita tahu bahwa di setiap kecamatan kalau nggak salah itu kan ada pendamping pertanian lah. Itu ya harus ke desa, dia langsung mendampingi atau membuat demplot satu kelompok tani, dan dia memberi jaminan seperti yang Mas Muji tadi, metode yang ditawarkan dilaksanakan, kalau gagal ditanggung oleh pemerintah. Itu mungkin yang tadi yang Mas Muji usulkan, dan itu mungkin sangat tepat memang. Bagaimana selain menguji atau menciptakan inovasi baru juga bisa menarik ketertarikan generasi muda. Yang memang saat ini benar Mas, bagaimana petani itu kalau lahannya pas-pasan itu untuk menghidupi keluarga itu untuk menggis-menggis memang. Iya. Kecuali kalau petani yang lahannya langsung hektar-hektaran, ditanami ketela atau apa, yang dia dari untung sedikit bisa banyak karena luas lahan tersebut. Nah, kalau dengan petani-petani rakyat yang ada di desa-desa dengan luas sawah yang sedikit, tapi tidak ada inovasi dan jaminan kemudian pendampingan dari pemerintah daerah, ya bagaimana mungkin kita bisa menarik keterkaitan atau menarik keikutsertaan generasi muda ini untuk terjun ke dunia pertanian dan melanjutkan estafet dari sebelumnya. Nah, mungkin Mas Muji, kalau ada dari Mas Muji sendiri, adakah pengalaman-pengalaman penolakan ketika memberikan pengetahuan terkait pertanian organik atau pertanian lainnya khususnya untuk generasi muda, Mas? Mungkinkah ada wah, luwih enak kerja pabrik, luwih enak merantau, itu mungkinkah ada penolakan dari anak-anak atau ketika jenengan cerita soal pertanian, ayo bertani dan lain sebagainya? Atau kadang pula dari orang tua sendiri, Mas. Kadang kan orang tua sendiri menganggap bahwa aku petani dari Yohona Yaene, dari dulu sampai sekarang itu belum mendapatkan hasil yang mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarga. Kemudian kan menganggap bahwa awakmu mending jadi guru PNS atau dari pegawai agar mampu merubah nasib keluarga, karena dari sektor pertanian mereka belum bisa sejahtera. Mungkin cerita Mas Muji, adakah masalah-masalah lain seperti ketika mengajak ayo tani dan sebagainya, ada penolakan atau itu dari teman-teman muda? Saya kira itu ya Mas, saya sependapat ya. Karena mergo gini, cah nom itu wedi ireng kok. Wedi ireng lah. Jadi nggak banyak orang cah nom sing nggak wedi ireng, itu satu. Karena mungkin ya karena doktrin atau arahan dari orang tua itu memang nggak maksudnya jarang yang menganjurkan. Dan itu juga tidak salah, Mas. Iya, karena dan tidak salah. Memang kondisinya seperti itu. Oke, tani misalnya parie bati misalnya piro? Misalnya walah untuk bati piro 6 juta. Misalnya 6 juta. 6 juta itu tolong sasi cara didum sasenan niku mbok 2 juta. Lah kuli bangunan iku 100.000. Lah nek sesasi kan 3 juta. Lah kan terus enak iku mergawe liyane, nak tani, nak tandur Gus wayahe tandur gitu. Dan rata-rata anggar wis nikah, pakane wis gak ono, ya terus gelem ra gelem tetep nerusno tani gitu. Tetapi ketika orang tua itu memang karena kalau memang tani kan enggak ya, tapi kan ada gandongannya kalau tani ternak biasanya gitu. Kayak sini itu ada itu Kak Pur itu anaknya wis gak sekolah wis rapate nganu wis dididik emang wis ngurmati sapi tenanan gitu. Kayak itu terus dari gitu. Terus Sudi itu ya gitu. Bapaknya gitu. Jadi kayak golek usaha liyane, tapi tani aja ditinggal. Jadi ndekne dan bapaknya support gitu loh. Kowe tani, tapi karo ngekek duit. Nah itu gitu. Kalau saya kan petani itu malah nggak dari orang tua, tapi dari yai. Yai itu kan bilang gini. Kowe ning kene iki rata-rata pondokku iki, santriku iki, rata-rata iku anake tani. Nek ana kepepete urip, kowe sok ben gak iso mergawe liyane, ket tetep nerusno tinggalane wong tuane. Lah nek kowe ning kene gak latihan tani, terus kowe ke latihanem kapan? Jadi abah itu nek gelem sawah abah itu tak tanduri pom bensin.
utawa tak tanduri apa, tak tebu kabeh. Tapi kowe engko ora gak iso sinau. Jadi apa itu gagal-gagal nggak apa-apa. Jadi menurut saya itu, ini kalau nggak yain ndak ngono. Nek guru biasa nggak ngono. Jadi rela gitu tanahnya jadi tani apa pari ki nandur apa jagung ke latihan. Gagal lo gak apa-apa. Gitu. Saya dulu itu gitu. Jadi tani, saya bisa traktor. Iya. Saya bisa traktor. Ngono, wis ngono. Tani, carane ngono wis anut wong takok, nek gak roh carane takok. Engko dadi roh rekasane wong tani. Dadi kesuk ben nak muleh delalah kok kowe gak mergawe sing mbok impikan, delalah kok nerusno wong tuanem, kowe iso. Gitu. Jadi dari faktor doktrin ya mungkin ya atau support dari orang tua itu memang sangat penting. Tapi kalau melihat dari ini memang saya sendiri pun kalau nggak siap secara finansial, jegur di tani saya sendiri juga memang ada enggak. Gitu. Tapi saya nggak kapok. Kalau saya sendiri nggak kapok. Tapi nanti kalau ada, saya pengen tani lagi. Tapi nanti. Ya memang apa ya? Memang banyak sekali problematika di dunia pertanian. Memang perlu sekali kita membedah dari ekosistem paling kecil di tingkat desa, masalah-masalah tersebut bisa diuraikan, kemudian diberikan solusi-solusi jangka panjang. Padahal solusinya juga sudah ada, namun bagaimana seorang petani itu juga tidak bisa berjalan sendiri, benar ya Mas Puji? Tapi perlu adanya dukungan dari pihak ketiga atau pemerintah daerah sebagai fasilitator atau pemerintah nasional melalui program-program jangka panjangnya. Dan sampai saat ini Mas Muji masih setia ya Mas menjalankan sistem pertanian organik ya? Kalau hari ini karena saya enggak pegang ya, enggak. Tapi kalau saya disuruh megang, saya akan tetap fokus di organik. Karena itu saya secara gengsi, kan saya sudah punya grup nih. Secara gengsi saya karena ada grupnya. Itu satu. Yang kedua, saya lebih suka kayak gitu, organik. Kenapa? Harga jualnya kan beda ya. Memang beda. Saya itu ya pengen nguri-nguri aja. Karena pupuk juga beli sama, karena saya sering lihat pengen sosiopreneur ya, jadi pengen nggak begitu tergantung sama orang gitu. Kalau misalnya buat sendiri itu kan nggak tergantung, lebih mandiri itu. Dan secara gengsi itu corot cerita keren, aku tani. Ono ngono nih. Karena kalau tani biasa itu ogak keren, yo ogak ogak patek menghasilkan. Gak patek menghasilkan. Dan ora patek keren. Ora menghasilkan lah nek keren niku kan rada dhewe. Cara wong nom. Iki ngomongane wong nom. Ini nanti pendapat saya mungkin berbeda 20 tahun yang akan datang. Tapi untuk hari ini masih muda itu saya gitu. Baik, sahabat Rembang TV yang ada di Kabupaten Rembang atau sekitarnya, kalau Mas Muji ini salah satu pemuda yang sangat semangat untuk menjalankan sistem pertanian organik. Jika sahabat-sahabat berkenan atau ingin belajar terkait pertanian organik, ini belajarnya tidak di ruangan ya, langsung praktek ya. Mas Muji siap ya kalau ada yang itu. Mas Muji siap untuk datang ke desa-desa jenengan kalau dibutuhkan untuk pendampingan atau pembuatan demplot pupuk organik atau penanaman cabai, brambang, tomat, palawija lah. Kemudian ada padi itu Mas Muji siap. Karena hari ini yang laki itu adik ya. Adik kan di Sarang. Sekarang Sarang Anwar 3 itu organik. Kemarin juga habis maksudnya belanja fermentor untuk membuat pertanian organik. Kalau yang di Sumber ini katanya sudah masuk program, mungkin 2025 ini akan ada lagi. Dulu soalnya di sini juga udah pernah buat sih, tapi tindak lanjutnya enggak, karena saya sukanya kalau misalnya saya enggak di pertanian organik itu di peternakannya, tapi peternakan yang model tadi bang pakan. Iya. Silase atau fermentasi itu. Ya, mungkin sampai di sini dulu
kita membahas soal isu pertanian yang ada di Kabupaten Rembang, mungkin khususnya di sekitar Kecamatan Sulang, Sumber, Gunem, dan Kaliori. Dan terakhir mungkin Mas Muji bisa harapan dari Mas Muji lah ke depannya terkait pertanian keberlanjutan. Gimana Mas harapannya ke depan terkait saya sebagai petani desa, harapan ke depannya bagaimana? Harapan ke depan itu banyak anak-anak muda yang menemukan circle di pertani organik atau di circle lain. Pertanian hari ini kan yang paling mungkin yang bisa ngiming-ngiming itu paling realistis hari ini tuh memang baru tembakau. Tapi yang bisa ngimbangi ini menurut saya adalah organik, yang karena dia bisa mengatur harga sendiri karena organik gitu, ada nilai tawarnya organik itu. Semoga harapannya ya pemerintah daerah Kabupaten Rembang paling tidak mengikuti Blora ya, yang tahun lalu itu sangat masif melaksanakan pelatihan di semua desa di Kabupaten Rembang, di semua desa di Kabupaten Blora ya, di Kabupaten Blora itu luar di semua biasa. desa itu kan paling enggak misalnya satu desa ada satu saja yang terus tertarik, tapi per desa se-Kabupaten Rembang udah berapa orang, ini bisa meningkatkan, ada solidaritas gitu loh, di sini ini ada sana ada sana. Terus soalnya rata-rata itu petani organik itu kena mental caranya mau gak umum itu tetap dipa itu. Jadi dukungan itu memang penting, semangat itu penting. Nek orang penyemangat itu nanti bisa kendor dan kembali lagi. Harapannya gitu. Jadi semoga pemerintah Kabupaten Rembang lebih solutif ya terkait tentang minat anak muda khususnya di bidang pertanian. Oke. Terima kasih Mas Muji atas diskusinya pada sore hari ini. Dari saya Angga Hirmansah, berada di Desa Telogo Tunggal Sumber. Diskusi kali ini mungkin kita akhiri sampai di sini dulu. Kita bisa bertemu lagi di podcast atau diskusi selanjutnya. Terima kasih.